Oke Bapak Ibu, kita lihat nomor 3. Menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari A. Tujuan pengelolaan kelas, yang B. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang C. Komponen-komponen pengelolaan kelas, yang D. Penekanan mengelola kelas. Kita lihat penjelasannya, pembahasannya. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun untuk guru. Tujuan bagi siswa misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai dengan tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Sedangkan tujuan untuk guru atau tujuan bagi guru misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik. Memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa. Menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Oke, itu pembahasannya ya. Berarti yang sesuai kita sudah bisa lihat ya. Yang sesuai adalah yang ini ya, mengelola kelas. Tujuan mengelola kelas. Berarti yang pas isiannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai kecuali. Ingat ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada kecuali, kita berarti yang kurang tepatnya. A. Memerlukan waktu lama. B. Diskusi didominasi oleh siswa yang pandai atau siswa tertentu saja. C. Dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk belajar. Kira-kira mana pernyataan ini yang kurang tepat karena ada kata kecuali tadi di sini Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya aja. Diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, antara lain memerlukan waktu lama, ya, satu memerlukan waktu lama, dan ya memerlukan waktu lama ada. Oke. Kemudian diskusi didominasi oleh siswa yang pandai. Diskusi didominasi ada juga ya. Oke, kemudian dan dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang. Ada juga berarti yang kurang tepatnya adalah yang D, Bapak Ibu ya. Oke, yang kurang tepatnya adalah guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah A. Struktur rumit, B. Kompleks, C. Terbuka, D. Terarah. Kita lihat, menurut Prince and Felder tahun 2006, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks ya. Memenuhi kriteria, ini ada beberapa kriteria. Satu, kriterianya harus kompleks. Dua, strukturnya tidak jelas. Tiga, terbuka. Ya, dan keempat, otentik. Nah, berarti yang tepat adalah di sini apa tadi? Ya.
Kita sudah bisa melihat apa? Nah, terarah, Bapak Ibu ya. Terarah inisialnya ya. Harus terarah. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. B. Menggunakan bahan ajar yang beragam. C. Menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa. C. Membentuk kelompok kecil. Kita lihat pembahasannya. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain menyediakan presentasi yang bervariasi sesuai dengan perbedaan gaya mengajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa, mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau alat bantu untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat adalah yang A. Menyediakan alat sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu bacanya pelan-pelan, berulang-ulang Bapak Ibu ya. Putar kembali videonya, stop, di pause, baca kembali. Ya, kita lihat nomor 7. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah A. Siswa mengidentifikasikan informasi dari pernyataan. Yang B. Siswa membuat desain proyek. Yang C. Siswa mengumpulkan informasi sesuai dengan yang direncanakan. Yang D. Siswa menyampaikan progres proyek. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyek sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Oke, dengan itu maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang A. Siswa mengidentifikasi informasi dari pengayaan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke nomor 8. Pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali, ada kecuali lagi Bapak Ibu ya. A. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. B. Capaian di TIMSS dan PISA tidak menggembirakan. C. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. D. Tuntutan
pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, nah, dicermati kalimat soalnya. Kemudian kita lihat pembahasannya langsung, Bapak Ibu ya. Alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Maaf, ini ada ini yuk Bapak Ibu ya. Ini internal dan eksternal satu lagi ya. Dan tantangan, nah ini ada ya. Tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi, berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transportasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trend International Mathematics and Science Study atau IMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Berarti pilihan yang kurang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang A ya, dengan memadatkan kurikulum. Itu yang kurang tepatnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, D. Peran kreatif. Kita langsung aja lihat pembahasannya Bapak Ibu. Salah satu peran kurikulum adalah peran konservatif. Kita langsung ke yang dituju aja lah Bapak Ibu ya. Maksudnya kurikulum harus melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu ya. Nah ini kan pertanyaannya untuk melestarikan berbagai budaya warisan masa lalu. Nah ini pun peran konservatif adalah untuk melestarikan berbagai budaya masa lalu. Berarti isian yang tepat adalah yang A ya, peran konservatif. Oke, kita lihat soal yang terakhir di bagian ke-14 ini. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? Yang A, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Yang B, semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. C, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. D, kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan garis miring atau ekstrakurikuler. Kita bisa lihat pembahasannya langsung Bapak Ibu ya. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau garis miring ekstrakurikuler. Berarti isiannya adalah yang B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. Oke Bapak Ibu ya. Nah untuk bagian ke-14 ini sudah selesai. Nah sebelum saya akhiri, jangan lupa saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk mengulang-ulang kembali bacaannya. Videonya ibu
tengok secara berulang-ulang, dipahami kalimat-kalimatnya, biar pemahaman kita lebih bagus lagi. Dan saya ingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe dari Bapak Ibu merupakan suatu modal bagi channel kami untuk tetap eksis ya dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia ya. Saya mohon sekali lagi klik like dan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi untuk teknis guru bagian ke-15 ya. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu bagikan melalui media sosial boleh, melalui Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Atau langsung aja kasihkan channelnya, alamat channelnya, channel Education and Sport Pembahasan. Nanti akan muncul ya, akan muncul tampilan kayak gini ya. Nah, langsung aja diklik itunya. Oke Bapak Ibu, saya akhiri untuk bagian ke-14 ini, saya akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.